Bisa nggak sih kalau kita mau hidup hanya dari dividen saham saja, tidak usah bekerja lagi tapi terus mendapatkan uang secara pasif? Tentu saja kalau uang kita sudah banyak seperti Pak Lo Keng Hong, kita bisa hidup dari dividen saham. Kalau Pak Lo Keng Hong bisa mendapatkan dividen dengan jumlah miliaran tiap tahunnya. Contohnya pada bulan Agustus tahun 2022, beliau menerima dividen tunai sebesar 10 miliar rupiah dari kepemilikannya di saham PNLF. Ini baru dari salah satu saham yang Pak Lo Keng Hong miliki. Tentunya beliau memiliki saham lain. Pak Lo Keng Hong bisa hidup dari dividen saham, tapi bagaimana untuk orang-orang pada umumnya? Seperti kita, apakah bisa? Harus berapa banyak kita investasi untuk bisa hidup dari dividen? Di video kali ini saya akan membahas secara mendalam bagaimana kita yang belum punya aset miliaran bisa hidup dari dividen saham. Berapa banyak yang harus kita investasikan dan bagaimana cara investasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tonton sampai habis ya. Pertama-tama, apa itu dividen? Secara singkat, dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Sebagai contoh, perusahaan Kalbe Farma pada tahun 2020 menghasilkan laba sebesar 2,7 triliun rupiah. Kemudian dari 2,7 triliun, Kalbe membagikan 1,6 triliun ke pemegang sahamnya. Jika dibagi jumlah lembar saham yang beredar, 46,8 miliar lembar saham, maka satu lembar saham KLBF akan menerima 34 rupiah sebagai dividen. Kalau kita punya 100 lembar saham, berarti kita tinggal kalikan jumlah lembar saham dengan dividen per lembarnya. Jadi 100 dikali 34 rupiah menjadi 3.400 rupiah. Dan dividen tersebut akan langsung ditransfer ke rekening kalian, pemegang saham, tanpa harus melakukan apapun. Tapi, apakah semua perusahaan bagi dividen? Tidak juga. Ada perusahaan yang masih bisa bertumbuh dengan cepat, justru menggunakan sebagian besar keuntungannya untuk kebutuhan perkembangan perusahaan, seperti untuk membangun pabrik, menambah toko, dan lain-lain, sehingga tidak bisa membagi dividen. Untuk bisa hidup dari dividen, kita harus menghitung dulu berapa biaya bulanan yang kita perlukan. Angka yang diperlukan setiap orang berbeda-beda, tapi untuk mempermudah ilustrasi, anggap saja kita perlu 10 juta per bulan. Jika disetahunkan, maka artinya 120 juta per tahun. Jadi, saya perlu mendapatkan 120 juta per tahun dari dividen saham. Sekarang, kita perlu menghitung berapa yang perlu kita investasikan. Maka, kita perlu mengetahui dividen yield dari saham-saham pilihan kita. Untuk yang belum tahu, dividen yield adalah perhitungan penghasilan dividen dari setiap rupiah yang kalian investasikan pada suatu saham. Contoh, pada 1 tahun terakhir, saham INDF membagikan dividen sebesar Rp278. Sedangkan harga saham INDF sekarang adalah Rp6.700. Maka, untuk mendapatkan angka dividen yield-nya, kita tinggal membagi Rp278 dengan Rp6.700. Maka dividen yield-nya adalah 4,15%. Semakin besar angka dividen yield, maka semakin besar dividen yang akan kita dapatkan dari uang yang kita investasikan. Sekarang kita harus mencari angka dividen yield yang realistis. Maka saya lihat daftar perusahaan di indeks High Dividend 20 yang dikeluarkan oleh BEI. Indeks ini berisi 20 perusahaan dengan kapitalisasi besar yang rutin membagikan dividen selama 3 tahun terakhir. Coba kita lihat tabel dividen yield saham-saham pada indeks ini. Jika di rata-rata, dividen yield dari 20 saham ini adalah sekitar 5%. Mungkin kalian berpikir, kenapa angkanya kecil sekali? Tidak jauh berbeda dengan bunga deposito yang bisa mencapai 3-4% per tahun. Jangan lupa, selain dari dividen, saham juga bisa menghasilkan keuntungan dari capital gain atau kenaikan harga, sehingga tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan deposito. Setelah mendapatkan dividen yield, kita bisa menghitung jumlah uang yang perlu kita investasikan. Untuk mendapatkannya, kita hanya perlu membagi target dividen per tahun kita 120 juta dengan dividen yield 5%. Berarti untuk bisa hidup dari dividen, kita perlu investasi 2,4 miliar. Angkanya besar sekali kalau saya tidak punya uang sebesar itu. Tapi tunggu, mungkin memang sekarang tidak punya, tapi bagaimana jika saya menabung dulu? Anggap saja saya bisa menabung sebesar 5 juta per bulan, atau 60 juta per tahun. Setelah saya hitung, saya perlu untuk menabung selama 40 tahun. Saya masih belum puas, rasanya terlalu lama. Bagaimana jika tabungan bulanan 5 juta itu kita investasikan pada growth stocks, dengan harapan pertumbuhan uang kita lebih cepat? Saat dananya sudah terkumpul, kemudian baru kita pindahkan dananya ke dividend stocks. Apa bedanya growth stocks dan dividend stocks? Growth stocks adalah saham perusahaan yang masih bisa bertumbuh secara cepat. Biasanya, sebagian besar keuntungan digunakan untuk pertumbuhan perusahaan, seperti untuk membangun pabrik, untuk menambah toko, dan lain-lain, dengan tujuan keuntungan masa depan bisa lebih tinggi. Karena itu, biasanya growth stocks tidak tentu rutin membagikan dividen. Dan, walaupun membagikan dividen, kemungkinan tidak membagikan dengan jumlah besar. Sedangkan, dividend stocks adalah perusahaan yang tidak lagi bisa bertumbuh secara cepat. Maka, sebagian besar keuntungan perusahaan sudah tidak digunakan untuk pertumbuhan perusahaan
perusahaan, tetapi keuntungannya diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Biasanya growth stocks memiliki capital gain atau peningkatan harga yang lebih besar dari dividend stocks. Oke, lanjut ke perhitungan tadi. Bagaimana jika tabungan 5 juta per bulan itu atau 60 juta per tahun saya investasikan pada perusahaan yang masih bertumbuh seperti Bank BCA. Kita lihat rata-rata pertumbuhan Bank BCA selama 10 tahun ke belakang. Kenaikan harga saham Bank BCA jika dirata-ratakan per tahun adalah sekitar 16%. Jika sudah ditambahkan dividen, maka rata-rata keuntungan per tahun selama 10 tahun ke belakang adalah 20%. Karena tidak semua saham memberikan keuntungan sama seperti Bank BCA, maka saya juga melakukan perhitungan untuk dua perusahaan lain yaitu saham ICBP dan TLKM. Ini hasilnya. Jika kita rata-rata keuntungan selama 10 tahun, maka angkanya adalah 16% per tahun. Kita akan menggunakan angka ini sebagai asumsi keuntungan per tahun dari growth stocks yang kita miliki. Sekarang angka tabungan per tahun 60 juta rupiah dan keuntungan per tahun 16%. Mari kita lihat dalam berapa lama kita akan memiliki 2,4 miliar untuk hidup dari dividen seperti yang sudah kita tentukan di awal video. Begini progres investasinya dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat, investasi kita akan mencapai 2,4 miliar dalam 13 tahun. Tentu jadi jauh lebih singkat dibanding 40 tahun saat uang kalian tidak diinvestasikan. Sekarang anggap saja kita ingin sesegera mungkin hidup dari dividen. Bagaimana jika kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan, mungkin dari kerja freelance atau usaha sampingan, atau mungkin jika kita bisa berhemat lebih. Anggap saja kita bisa investasi 2 juta lebih tiap bulannya. Jadi bukan investasi 5 juta per bulan, kita jadi investasi 7 juta per bulan atau 84 juta per tahun. Begini progresnya dari tahun ke tahun. Kita bisa mencapai 2,4 miliar dalam 11 tahun. Jadi bisa lebih singkat lagi ya. Menurut perhitungan di atas, walaupun kita belum punya aset miliaran, jika kita investasi dengan cara yang benar, kita akan bisa hidup dari dividen saham. Perlu diingat, angka-angka yang saya gunakan pada video ini akan berbeda-beda untuk setiap orang. Biaya bulanan setiap orang bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Kemampuan investasi per bulan setiap orang bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan memberikan gambaran apakah hidup dari dividen memungkinkan dan bagaimana cara mencapainya. Demikian untuk video kali ini, semoga videonya membantu memberikan gambaran mengenai hidup dari dividen saham. Jika kalian baru mulai investasi dan ingin melakukan investasi saham dengan benar, kalian bisa cek video ini. Di video ini saya akan membahas 10 kesalahan paling umum investor pemula yang sangat merugikan dan cara mengatasinya. Terima kasih sudah menonton.